Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Gustiana dengan NIM C1B022127 dari Prodi Manajemen Universitas Jambi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan alat dan metode pengukuran kualitas, serta bagaimana mengidentifikasi masalah di dalam kualitas. Alat pengukuran kualitas yang pertama ada diagram Pareto, yang kedua ada diagram Fishbone, yang ketiga ada control chart, yang keempat ada check sheet, yang kelima ada histogram, yang keenam ada diagram scatter, dan yang ketujuh ada diagram stratifikasi. Yang pertama diagram Pareto. Diagram Pareto adalah alat analisis yang digunakan untuk memvisualisikan prioritas masalah atau faktor berdasarkan prinsip 80/20. Diagram Pareto menggambarkan distribusi penyebab atau masalah secara berurutan berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap keseluruhan masalah. Diagram Pareto memberikan pandangan yang jelas tentang faktor-faktor yang harus dikedepankan dalam perbaikan kualitas berdasarkan prinsipnya yang mengutamakan penyelesaian terhadap pemecahan masalah yang paling signifikan. Yang kedua ada diagram Fishbone. Diagram Fishbone juga dikenal sebagai diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Diagram ini adalah alat analisis visual yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dari suatu masalah atau kondisi tertentu. Diagram Fishbone menggambarkan penyebab-penyebab potensial suatu masalah dan hubungannya dengan masalah utama seperti tulang ikan, dengan cabang-cabang yang mewakili faktor-faktor penyebab. Diagram Fishbone adalah alat yang efektif dalam mengidentifikasi penyebab akar masalah dengan cara struktur dan sistematis. Yang ketiga ada control chart. Control chart adalah alat yang digunakan dalam manajemen kualitas untuk memantau proses produksi atau layanan secara visual. Control chart membantu organisasi untuk mengidentifikasi perubahan dalam variabilitas proses dan mendeteksi penyebaran data di luar batas yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan control chart, organisasi dapat mengidentifikasi penyimpangan, mengambil tindakan korektif dengan cepat, dan meningkatkan konsistensi dalam mencapai standar kualitas. Yang keempat ada check sheet. Check sheet adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi secara sistematis dengan cara yang mudah dipahami dan tertata. Check sheet sering digunakan untuk mencatat frekuensi kemunculan suatu kejadian atau sifat tertentu selama satu periode waktu. Check sheet adalah formulir atau lembar kerja yang dirancang secara khusus untuk mencatat data atau informasi dengan cara tertentu. Yang kelima ada histogram. Histogram adalah diagram statistik yang digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi dari data kontinu dalam bentuk bar atau kolom. Histogram membantu dalam memahami pola distribusi data, frekuensi kemunculan nilai-nilai tertentu, dan membantu dalam menyajikan data secara visual. Histogram adalah grafik yang terdiri dari sejumlah batang vertikal yang mewakili frekuensi kemunculan nilai-nilai dalam rentang tertentu dari data kontinu. Dengan menggunakan histogram, pengguna dapat dengan jelas melihat pola data, frekuensi kemunculan nilai tertentu, dan memperoleh wawasan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam ada diagram scatter atau diagram tebar. Diagram ini adalah jenis diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Diagram ini menampilkan titik-titik data pada koordinat Kartesian, di mana sumbu X mewakili satu variabel dan sumbu Y mewakili variabel lainnya. Tujuan utama dari diagram tebar adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan atau pola tertentu antara dua variabel. Jika titik-titik data cenderung membentuk pola garis lurus atau pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara kedua variabel tersebut. Sedangkan jika titik-titik data tersebar secara acak,
maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Yang ketujuh ada diagram stratifikasi. Diagram stratifikasi adalah proses pengelompokan atau pembagian populasi atau sampel ke dalam kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan dari stratifikasi adalah untuk mengurangi variabilitas antar kelompok dan meningkatkan akurasi estimasi parameter populasi atau sampel. Stratifikasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai karakteristik atau variabel seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, atau wilayah geografis. Dengan melakukan stratifikasi, kita dapat memastikan bahwa setiap kelompok memiliki representasi yang seimbang dalam sampel atau populasi, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan generalisasi dapat dilakukan dengan lebih tepat. Baiklah, selanjutnya metode pengukuran kualitas. Terdapat beberapa metode pengukuran kualitas yang umum digunakan, yaitu yang pertama metode inspeksi. Metode ini dilakukan dengan cara memeriksa produk atau layanan secara langsung untuk memastikan apakah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu metode pengujian. Metode ini dilakukan dengan cara menguji produk atau layanan dengan menggunakan alat atau prosedur tertentu untuk mengetahui performanya. Yang ketiga yaitu metode penilaian kinerja. Metode ini dilakukan dengan cara menilai kinerja proses atau sistem yang menghasilkan produk atau layanan. Yang keempat, metode survei. Metode ini dilakukan dengan cara meminta pendapat pelanggan atau pengguna tentang kualitas produk atau layanan yang mereka terima. Yang kelima, metode benchmarking. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan produk atau layanan dengan produk atau layanan lain yang sejenis. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah dalam kualitas. Mengidentifikasi masalah dalam kualitas produk atau layanan sangat penting untuk memastikan bahwa perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam kualitas. Yang pertama ada analisis keluhan pelanggan. Salah satu cara paling langsung untuk mengidentifikasi masalah kualitas adalah dengan mendengarkan keluhan dan masukan dari pelanggan. Keluhan yang sering muncul atau pola masalah yang sama dapat menjadi indikasi bahwa ada masalah yang perlu diatasi. Yang kedua ada survei kepuasan pelanggan. Survei secara rutin kepada pelanggan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana produk atau layanan diterima oleh pasar. Pertanyaan dalam survei ini harus dirancang untuk mengungkap masalah-masalah yang mungkin dialami pelanggan. Yang ketiga, analisis data produksi. Analisis data produksi seperti tingkat pembuangan, tingkat cacat, atau kegagalan produk dapat memberikan petunjuk tentang masalah dalam proses produksi. Yang keempat ada pengamatan langsung. Melakukan pengamatan terhadap proses produksi atau pengamatan pengguna produk dapat membantu mengidentifikasi masalah. Misalnya dengan memeriksa produk yang cacat secara visual atau melakukan inspeksi langsung terhadap proses produksi. Yang kelima, analisis tren dan data statistik. Menggunakan data statistik untuk melihat tren dalam kualitas produk atau layanan. Jika ada peningkatan dalam jumlah produk yang tidak memenuhi standar, ini bisa menjadi indikasi adanya masalah. Yang keenam, brainstorming dan analisis sebab akibat. Melakukan sesi brainstorming dengan tim untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin terjadi dan kemudian melakukan analisis sebab akibat untuk memahami akar penyebabnya. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, perusahaan atau organisasi dapat mengidentifikasi masalah dalam kualitas dengan lebih baik, sehingga dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka.
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari alat dan metode pengukuran kualitas serta identifikasi masalah di dalam kualitas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan tutur kata saya dalam penjelasan tadi. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.